sahabat Afi, kembali lagi di YouTube channel @Family Indonesia TV dan saat ini kita sama-sama hadir dalam program Yuk Kita Ngopi, Yuk Kita Ngobrolin Psikologi. Oke, kenapa sih ada program Yuk Kita Ngopi ini gitu ya? Selain tentu saja karena seperti judulnya kita mau ngobrolin soal psikologi, soal psikologi, mana nih? Ya, soal psikologi dalam berbagai konteks tentunya dan dalam setting yang mungkin kalau banyak para sahabat yang bertemu di atau sudah pernah mengikuti kegiatan @Family Indonesia itu banyak di seminarnya, banyak di pelatihan. Tapi kali ini kita mau mungkin lebih santai gitu ya membicarakan hal-hal sehari-hari, tetapi tentunya tetap masih berkaitan dengan berbagai ilmu psikologi, tapi tidak seserius ketika mungkin para sahabat pernah mengikuti seminar dan pelatihan. Jadi kita akan membicarakan banyak hal-hal di sekitar kita, hal-hal sehari-hari dari berbagai sudut pandang para psikolog yang tentunya punya expertise dan juga keahliannya masing-masing. Dan malam hari ini di Yuk Kita Ngopi episode pertama di bulan Januari, kita kehadiran tamu psikolog Ega. Hai psikolog Ega. Halo, sahabat Afi semuanya dan juga psikolog Putri. Oke, senang sekali. Malam hari ini saya ditemani bersama dengan psikolog Ega. Nah, di acara ngopi-ngopi kita hari ini, itu kita mau ngobrolin soal seni. Tapi mungkin sebelum kita mau ngobrolin lebih lanjut soal seni, mungkin eh, saya boleh meminta psikolog Ega untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan mungkin terlebih saat ini banyak berkecimpung gitu ya sebagai psikolog apa? Silahkan. Oke, baik, terima kasih banyak psikolog Putri. Jadi, perkenalkan, nama saya Fitriana Ega. Mungkin sudah tidak asing gitu ya dengan saya, tapi biasanya saya dipanggil dengan nama panggilan Kak Ega, Mbak Ega, Teh Ega, atau Ega, bebas gitu ya. Saat ini kalau ditanya berkecimpung sebagai apa, saya sebagai psikolog klinis anak, remaja, dan juga dewasa di Art Family Indonesia. Tapi memang lebih banyak menangani ataupun mendampingi klien-klien remaja hingga dewasa. Seperti itu psikolog Putri. Oke, ya terima kasih psikolog Ega. Jadi psikolog Ega banyak bertemu dengan klien remaja dan dewasa. Tapi hari ini kita tidak hanya akan membicarakan di seputar klien-klien remaja dan dewasa aja, karena topik kita malam hari ini itu sangat berkaitan erat dengan semua usia, semua golongan di segala situasi, yaitu art in daily life atau seni dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin kalau perkenalan tambahan dari saya, psikologa ini juga adalah seorang psikolog di AFI yang juga punya keahlian di bidang art terapi. Jadi banyak treatment-treatment. Kalau misalnya ada klien rujukan atau biasanya ada klien anak atau remaja juga yang ternyata membutuhkan pendekatan art terapi, ini biasanya sama psikolog Ega nih ya diberikan art terapinya. Makanya kita mau membicarakan berkaitan dengan seni, tapi tentu tidak secara kupas tuntas membahas art terapinya, tapi kita mau membahas seni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalau kita membicarakan seni di kehidupan sehari-hari, kita akan mulai dari fenomenanya itu sendiri ya, psikolog Ega. Kalau kita lihat seni itu kan sesuatu yang dekat banget kayaknya sama kita. Tadi seperti di awal, kayak semua golongan, semua usia, terus di berbagai situasi itu seninya selalu ada dalam berbagai bentuk dan rupa juga. Contohnya, mungkin kalau para sahabat Afi juga mengalami eh, dalam kondisi sehari-hari, kalau misalnya anak-anak muda nih ya, para pemuda-pemudi atau remaja-remaja, kalau patah hati dengernya tuh pasti maunya tuh pasti dengerin lagu gitu ya. Itu bagian dari mungkin seni musik gitu. Atau dari kecil kita sudah diperkenalkan anak-anak usia dini itu sering banget pertama kali diperkenalkan dengan warna, dengan gambar, dengan bentuk yang tentu aja itu juga adalah bagian dari seni gitu ya. Bahkan kalau misalnya ingat waktu kemarin pandemi itu mulai banyak bermunculan hobi-hobi baru seperti
apa namanya, gardening gitu ya. Apa namanya, terus juga masak, mulai ada berbagai resep-resep yang kayak bisa dibuat mudah dan murah di rumah, itu juga kita rasa kita sepakat bagian dari seni. Karena Mhm. ternyata memang sedekat itu kehidupan manusia dengan seni itu sendiri. Jadi kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya seni. Tapi sebelum itu, kalau kita bisa bilang seni kita temui setiap hari, sebenarnya seni itu apa sih psikolog Ega? Kita mungkin mulai dari situ dulu kali ya. Oke, baik. Nah, betul banget nih tadi apa yang dijelaskan sama psikolog Putri gitu ya. Kesannya seni itu memang ada di setiap hari, tapi kita sendiri cukup abstrak dengan seni gitu ya. Cukup Ya. seni itu apa sih sebenarnya? Atau banyak orang yang beranggapan seni itu hanya bisa dinikmati contoh di museum ataupun Hmm. juga mungkin di desain-desain. Kalau Bapak Ibu sahabat Afi semuanya eh, lihat di jalanan itu banyak sebenarnya kayak gitu, desain-desain ataupun juga iklan-iklan itu adalah bagian dari seni. Tapi kalau saya secara pribadi melihat seni itu kenapa adanya di kegiatan ataupun di setiap hari, tanpa kita sadari kita selalu menggunakannya. Hmm. Jadi seni itu adalah suatu hal yang mungkin bisa dikatakan memang terkadang tidak benar-benar kita gunakan gitu ya. Kesannya kalau lukisan nggak bisa digunain gitu ya, atau hanya bisa dinikmati. Tapi sebenarnya seni itu adalah suatu hal yang kita buat gitu ya. Salah satunya adalah misal contoh laptop yang saat ini sedang kita gunakan gitu ya, Hmm. psikolog putri itu adalah bentuk dari seni. Kenapa? Karena tercipta dan diciptakan ada suatu hal yang memang entah itu ada tujuannya atau tidak. Banyak orang yang beranggapan seni itu harus lukisan, terus juga mungkin gambar, musik, lagu, atau apapun. Tapi kayak contoh, gelas yang ada gambar-gambarnya ini adalah bentuk seni. Kenapa kalau tidak ada gelas ini dan juga tidak ditambahkan misalnya contoh lukisan ataupun gambar-gambar bunga, kita akan menganggap ya udah itu kan cuma tempat minum aja, itu kan hanya gelas. Padahal itu adalah bentuk seni. Kenapa? Kita menggunakan sesuatu hal yang memang diciptakan oleh orang lain. Sebenarnya manusia juga adalah seni, tapi bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan sama Tuhan, sama pencipta. Seperti itu psikolog Putri. Oke, wah jadi sebetulnya seni itu kenapa jadi kesannya abstrak dan kayak semuanya tuh serba seni, karena sebenarnya itu tadi ya, apapun yang sebenarnya ada proses kreasinya, proses penciptaannya, itu adalah bagian dari seni. Makanya tadi menarik banget yang psikolog Ega sempat bilang, bahkan laptop kita pun tuh bagian dari seni gitu ya. Meja, apa namanya, alat tulis di sekitar kita yang ya Mm-mm. udahlah bentuknya kan gitu-gitu aja, tapi itu sebenarnya tetap bagian dari seni juga ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya berarti cakupannya seni itu seluas itu gitu ya, psikolog Ega, mungkin eh, boleh nih kita masuk lebih dalam dan lebih jauh lagi. Mhm. Berarti sejauh mana nih sebenarnya kaitannya seni dengan manusia dan bahkan secara khusus dengan si aspek psikologis kita? Karena kayaknya banyak banget juga ya kalau misalnya kita lagi sesi konseling atau mungkin seminar, pelatihan, atau mungkin banyak psikoedukasi di sosial media juga, banyak sekali yang pendekatannya juga berkaitan sama seni. Bahwa ternyata sebenarnya pertolongan pertama atau efeknya Mhm. terhadap psikologis itu ternyata juga besar. Nah, sejauh, seperti apa sih sebenarnya kaitannya dan sejauh mana? Oke, baik. Nah, mungkin dalam keseharian dulu gitu ya. Seiringnya berjalannya waktu ataupun seiringnya dewasanya kita gitu ya, cenderungnya seni itu bukan suatu hal yang kita apresiasi dengan baik. Kenapa kita sendiri adanya kecenderungan ya saya kan nggak bisa gambar, saya bukan orang seni, saya bukan orang desain yang kesannya tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan hanya dianggap seni itu apa yang dipajang di museum, misal contoh kayak gitu, atau yang kita dengarkan musik, entah itu dari manapun gitu ya, musik itu adalah seni. Tapi sebenarnya karena seni itu datang dari mana saja ataupun dalam tanda kutip keseharian kita, saat kita menulis itu juga bentuk kita seni. Seperti tadi tuh contoh bagus banget tuh psikolog Putri. Masak. Masak itu seni loh sebenarnya. Kenapa saya katakan masak itu adalah seni? Kita kan harus memikirkan terlebih dahulu saya mau masak apa ya? Oh, nasi goreng. Misalnya contoh, ada bahannya enggak? Oh, ada nih. Bahannya apa? Dipotong-potong dulu itu adalah kreasi.
nasi goreng saya belum tentu sama dengan nasi gorengnya psikolog Putri. Itu adalah bentuk seni kita. Gardening itu juga seni. Walaupun mungkin ya cuma nanam aja, tapi kan saat disatukan uh, dan mungkin ditanam, kita senang, itu adalah bentuk seni. Menulis jurnal itu sebenarnya salah satu bentuk seni Hmm. juga. Jadi memang banyak orang seiringnya bertambahnya usia gitu ya, semakin dewasa nganggapnya seni itu nggak ada di kehidupan kita. Padahal sebenarnya seni itu notabene di setiap kehidupan kita, setiap waktu mungkin ada. Atau hanya beranggapan anak-anak aja yang boleh menikmati seni, yang boleh gambar itu anak-anak aja gitu ya. Yang boleh main-main warna, main-main krayon, ataupun juga menggambar, melukis, nempel. Sekarang juga ada scrapbook, misalnya seperti itu, crochet, knitting, dan macam-macam itu sebenarnya adalah seni yang bisa kita lakukan. Tapi tidak hanya harus dilakukan saat kita anak-anak gitu ya, masa anak-anak, tapi sampai sekarang pun juga bisa. Sebenarnya seperti itu psikolog Putri. Hmm. Oke, jadi memang ya itu ya, karena itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya kita juga perlu menyadari eh, keseharian atau aktivitas sehari-hari kita tuh juga sebenarnya mengandung unsur seni. Gak hanya tadi yang seperti Betul. psikolog juga bilang menikmati di museum aja atau kayak menikmati lukisan-lukisan yang kayaknya mikir ini artinya apa ya gitu ya. Betul, betul sekali. Bahkan tadi kalau misalnya kita ambil contoh soal masak, dalam konteks profesional gitu ya, dalam hal memasak kan, sama mereka juga perlu mikirin kayak platingnya tuh harus indah, itu juga sebetulnya ada seni tingkat tinggi juga ya. Betul. Oke, nah tapi ini menariknya adalah kenapa seni itu ternyata hadir sebegitu dekatnya sama kita. Sebetulnya kalau dikaitkan sama sisi psikologis manusia gitu ya, mungkin berkaitan sama apa yang terjadi di dalam kita tuh sebenarnya kenapa seni berperan begitu besarnya? Apa sih yang sebenarnya mungkin terjadi dalam diri kita secara manusia, baik secara psikologis atau mungkin ada penjelasan secara fisiknya juga gitu ya? Nggak tahu nih ya, Mhm, ya mungkin lebih mhm. sejauh mana tuh seni itu memang berpengaruh untuk manusia? Oke, karena seni itu sangat-sangat luas gitu ya. Ada seni, misalnya contoh lukisan, musik, pahatan, crochet, dan yang lain-lainnya. Kalau kita mau ngomongin dalam bentuk teoritis gitu ya, itu pasti akan memberikan pengaruh entah itu secara psikologis ataupun secara fisik. Salah satu contohnya, misal em, ketukan-ketukan tertentu gitu ya di musik itu sebenarnya bisa langsung memberikan pengaruh secara fisik. Jadi ada beberapa penelitian di luar negeri, sebenarnya ini penelitiannya banyak gitu ya di luar negeri. Ibu yang mau melahirkan itu diberikan musik yang ketukannya rendah, 60 sampai 80 beat per menit BPM gitu ya. Kenapa? Karena tanpa disadari dengan ketukan 60 sampai 80 menit itu jantung kita, pernafasan kita itu ngikutin 60 sampai 80 beat per menit. Oh, Makanya orang ibu melahirkan nggak dikasih musik rock gitu. Takutnya malah jedak-jeduk gitu ya. tegang ya. Tegang, betul banget. Makin tegang, makin nafasnya makin cepat, detak jantungnya makin cepat, akhirnya cemas dan yang lain-lainnya. Makanya Hmm. tadi seperti yang diberikan sama psikolog Putri, contoh kalau lagi sedih tuh pengennya dengernya lagu yang sendu-sendu, yang sedih. Nah, Betul. itu sebenarnya kaitannya dengan keseharian kita. Atau misal contoh, ini yang jarang sekali disadari sama diri kita, manusia gitu ya, individu. Saat kita lagi sedih, kita cenderungnya pakai baju warna apa? Yang gelap-gelap kan ya, Hmm. hitam, dongker, coklat, dan yang lainnya. Itu adalah bentuk sebenarnya seni. Kenapa pemilihan warna tanpa disadari itu memberikan pengaruh kepada diri kita? Itu adalah kalau tadi seni musik itu adalah contoh fisik, tapi kalau secara psikologis, misalnya pemilihan baju. Udah tahu kita sedih, pakai baju yang gelap gulita gitu ya, coklat, hitam, itu akan semakin membuat kita condongnya down, Hmm. tone-nya tone down. Karena apa? Gelap. Makanya beberapa individu gitu ya, saya saranin kalau lagi dalam kondisi down,
bukan berarti nggak boleh pakai baju gelap atau bajunya gelap semua gitu ya. Tapi setidaknya ada warna di sekitar. Ntar itu pakai gelang lah, pakai cincin lah, atau tasnya yang berwarna. Jadi lebih lebih kita lebih uplifting our own mood lah, bisa dikatakan seperti itu. Makanya sebenarnya seni itu nggak bisa kita lepasin. Kalau saya tadi katakan nggak bisa kita lepasin tuh dari diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan membayangkan seni itu harus menggambar, seni itu harus melukis, seni itu harus misalnya contoh bermain musik, menciptakan musik. Enggak. Kalau kita lagi nggak mood, makanan kita juga biasanya aneh rasanya. Ah, betul. Asinan atau kok hambar atau bagaimana. Itu adalah bentuk salah satu seni itu juga berkaitan dengan manusia ataupun kehidupan sehari-hari. Seperti itu psikolog. Wah, oke. Terima kasih psikologa, itu keren banget ya. Tadi sambil ada beberapa penelitian-penelitian yang ternyata buat saya pribadi sih juga baru tahu ya, penelitian bahwa kalau ibu melahirkan itu perlu dengar tone-nya yang beatnya yang lebih lambat, dan itu berkorelasi juga sama kalau para sahabat Afi lagi pada galau gitu ya. Karena itu tuh mengikuti dengan denyut jantung kita ya. Betul. Jadi bikin lebih rileks, jadi lebih kalem, jadi lebih tenang. Itu ternyata seberpengaruh itu. Oke, oke. Makanya mungkin lagu-lagu meditasi juga nggak mungkin lagu rock ya. Lagu meditasi biasanya lagu Betul. yang lebih lambat. Benar. Oke, berarti sedalam itu sebetulnya ya pengaruhnya secara dibilang tidak langsung juga sebenarnya karena sebenarnya seni di sekitar kita jadi sebenarnya secara langsung juga ya. Mm-mm. Oke, oke. Dan apa namanya tadi juga menarik yang psikologa sampaikan kalau kita lagi mood yang nggak oke, biasanya makanannya jadi nggak enak. Karena berhubung saya juga adalah orang yang doyan makan dan punya hubungan khusus dengan makan gitu ya, dengan makanan, saya jadi membayangkan dan baru menyadari bahwa oh iya ya kenapa orang tuh juga segitu tertariknya sama makanan. Biasanya kalau lagi bete, capek atau stres malah makan. Ya itu yang tadi psikolog bilang tanpa kita sadar, bahkan makanan tuh sebenarnya juga seni karena menghadirkan efek menyenangkan, memuaskan, kayak ada perasaan makanan enak yang ada di lidah gitu ya, di sensori kita, itu ternyata bisa memberikan apa ya, efek emosi-emosi positif juga seperti itu ya. Berarti betapa kompleks dan menariknya manusia ketika berhubungan atau berkaitan dengan hal-hal lainnya di sekitar kita tuh sangat amat eh, berdinamika gitu si manusia Betul. itu juga. Oke, nah tapi mungkin ada yang mau bertanya sih ya. Tadi psikolognya sempat bilang awamnya biasanya kita sering dengar orang-orang tuh menganggap ah saya kan nggak bisa gambar, makanya saya sebenarnya tuh nggak into it seni banget lah gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau sejauh mungkin psikologi praktik gitu ya atau juga mempelajari berkaitan dengan art, mungkin nggak sih memang ada orang yang nggak suka atau nggak tertarik sama seni sama sekali atau memang Mhm. biasa aja gitu. Oke. Kalau ditanya ada nggak orang yang sama sekali tidak tertarik dengan seni, mungkin ada. Dalam artian certain art gitu ya, misalnya lukisan, musik. Contoh misalnya kalau boleh jujur, saya pecinta semua musik gitu ya. Tapi saya nggak terlalu suka dengan musik EDM. Hmm. Kenapa? Karena ketukannya terlalu cepat dan menurut saya terlalu memusingkan gitu ya. Dipaksa untuk dengerin, ya dengerin sih dengerin aja. Tapi kalau bisa nggak didengerin, kenapa enggak gitu? Dalam tanda kutip seperti itu. Jadi sebenarnya terkadang ada bisa dikatakan seperti hambatan-hambatan lah ya mungkin ya. Ataupun juga batasan-batasan yang dilakukan. Saat adanya batasan-batasan tersebut, kita tidak bisa memaksa diri kita untuk menyukai sesuatu hal yang tidak kita sukai. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya secara pribadi gitu ya, entah itu sebagai praktisi art terapis ataupun juga penyuka art lah ya bisa dikatakan kayak gitu, kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai hal yang tidak dia sukai. Kalau memang dia nggak suka, ya nggak apa-apa. Ada alternatif lainnya gitu ya. Tapi kan bukan berarti saat dia mengatakan saya nggak suka seni, dia nggak pakai baju, dia nggak mau datang ke museum, ataupun juga mungkin tidak mau mendengarkan musik, mungkin tidak seperti itu. Jadi eh, kita tidak bisa memaksakan sama seperti saya kalau misalnya praktik bertemu dengan klien gitu ya. Yang pasti pertama kali dikatakan sama klien itu saya nggak bisa gambar Kak Ega. Gimana disuruh art terapi gitu, saya nggak bisa gambar.
seringkali yang saya ingatkan, makin jelek gambarnya saya makin seneng. Hmm. Kenapa? Akhirnya makin membebaskan. Karena adanya ketakutan semakin dewasa, makanya semakin dewasa kita cenderung meninggalkan yang berbau-bau seni karena kita takut terlihat jelek. Hmm. Kita akhirnya membatasi diri kita sendiri untuk melepaskan hal yang sebenarnya seharusnya dilepaskan. Jadi kadang-kadang udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau ternyata memang tidak cocok, ya nggak usah kita lanjutin, nggak kenapa-napa juga. Kita bisa pakai alternatif dengan misalnya contoh terapi-terapi yang lain ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi ada orang yang memang nggak suka musik, yang jangan kita arahin ke musik. Ada orang yang nggak suka menggambar, ya jangan kita arahin untuk menggambar. Sebenarnya seperti itu sih. Oke, jadi bisa bisa saja ada bukan hambatan, berarti tadi bahasanya kalau psikolog Ega batasan gitu ya, bahwa Betul. eh, mungkin nggak semua bentuk seni disukai, tapi kita bisa memilih mana yang sebenarnya tadi, apalagi psikologi di awal sudah bilang bahwa seni itu nggak terbatas sebetulnya, semua Mm-mm. hal itu seni. Jadi mungkin para sahabat Raffi bisa mulai mencari-cari sebetulnya apa yang disenangi. Pertanyaannya mungkin jadi bukan apa seni yang saya suka, tapi ya udah balik ke apa yang saya suka aja, karena apapun di Betul. dari kita tuh adalah seni gitu. Jadi Mm-mm. tadi kalau sukanya makanan ya udah berkesenianlah melalui makanan gitu ya. Betul. Food blogger atau food YouTuber sekarang mereka kan juga sebenarnya sedang berkesenian ya dengan si makanan-makanan itu. Jadi memilih apa yang memang dinikmati seperti itu ya, karena bisa bisa jadi menjadi hambatan atau batasan untuk mengakses seni kalau memang itu bukan seni yang cocok atau yang kita rasa kita nyaman. Mm-mm. Hmm, oke. Ada mungkin hambatan-hambatan lainnya nggak sih psikologa untuk bisa mengakses atau mengoptimalkan seni nih dalam Mhm. depan kita? Hambatannya itu sebenarnya hambatan terbesar yang selama saya rasakan untuk diri saya sendiri secara pribadi ataupun saat bertemu dengan klien yang saya dampingi adalah tidak ingin mencoba. Gak mau nyoba dulu karena udah keburu takut. Karena apa? Mungkin bisa dikatakan seni itu sudah kita rasakan, sudah kita coba ya sejak kecil seperti tadi yang psikolog Putri katakan. Mungkin yang pertama Pak kali kita pegang di tangan kita itu bukan pulpen, tapi krayon. Nah, Ya. karena kita sudah terbiasa dari TK gitu ya, guru-guru TK, ayo keluarin krayonnya, keluarin buku gambarnya, ayo kita gambar. Kita terpaku bahwa oh gambar itu harus bentuknya seperti ini. Hmm. Gambar itu harus terlihat indah, terlihat cantik, terlihat manis, terlihat menyenangkan. Padahal sebenarnya kalau sahabat Afi semuanya mau berkunjung ke museum, ada beberapa lukisan, contoh misalnya, ada beberapa lukisan itu yang abstrak, bener-bener abstrak, yang kadang-kadang saya mikir, ini maksudnya apa? Saya juga nggak ngerti, gitu ya. Atau kayak cuman cipratan-cipratan warna. Itu adalah seni, karena pemaknaan kita akan seni itu setiap orang berbeda-beda. Ah, Jadi ya. hambatan terbesar itu adalah terkadang kita nggak mau coba. Kita nggak mau melakukannya terlebih dahulu dan mencoba untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang saya mengatakan kita kembali yuk ke masa kanak-kanak yang kalau kita mau coret-coret tembok, walaupun dimarahin sama mama, ya nggak kenapa-napa gitu loh. Walaupun cuma lingkaran, 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 kayak spiral gitu ya. Tapi itu adalah bentuk seni. Jadi jangan batasin diri kita sendiri. Jangan takut terlebih dahulu. Coba dulu. Kalau udah dirasain, baru kita boleh seperti memberikan review gitu ya. Kayaknya Hmm. saya nggak cocok nih kalau yang kayak gini. Kak Ega, oke kita cari yang lain. Oh Hmm. kayaknya saya kurang oke nih sama yang ini. Oke kita cari yang lain. Banyak jalan menuju Roma kan ya. Ya. Seni juga seperti itu. Banyak sekali bentuk seni yang bisa kita coba. Bukan hanya melukis, bukan hanya menggambar, kita nempel-nempel sekarang tuh scrapbook atau nempel-nempel stiker gitu ya. Kita cuma kumpulin stiker karena kita nggak bisa gambar ya kita ngumpulin stiker terus kita tempel-tempel itu sebenarnya bentuk seni. Hmm. Hmm. Kolase terus juga bikin gelang yang dari ngeronce itu juga sebenarnya seni karena kan kita oh saya pengen masukin yang bidding yang ini dulu saya mau masukin bidding yang ini jadi coba aja dulu Hmm. jangan jangan nggak mau coba ataupun takut untuk mencoba Oke. seperti itu sih psikolog Putri.
Oke, wah ini insight ya, yang kadang-kadang kita juga sadar nggak sadar gitu. Selain tadi mungkin kita belum terlalu atau belum terlalu explore sama pilihan seni yang kita suka, tapi juga berkaitan sama mau mulai atau enggak. Iya, Jadi kalau betul. sekolah dia ngasih contohnya berkaitan sama sekolah ketika sekolah menggambar atau meronce dan lain sebagainya, mungkin seringkali gitu ya, saya juga mungkin di usia dewasa jadi sering mengasosiasikannya kalau kita mesti gambar atau mesti ngeronce atau mesti apa sih dulu tuh nganyam yang gitu-gitu ya. Karena ada penilaian seberapa Betul. seberapa bagus. Ini pilihan warnanya cocok nggak ya menurut gurunya? Iya, Bukan. bener. Jadi mungkin di usia dewasa asosiasi kita jadi lebih berat terhadap seni karena seolah-olah ketika kita melakukan seni berarti kita sebenarnya sedang achieve something untuk dinilai gitu. Sehingga asosiasi kita secara psikologis jadinya kayak, aduh cemas nih, aduh bagus nggak ya gitu, aduh kok kayak saya rasa saya kayak nggak cukup oke nih di sini gitu ya. Sehingga tadi yang psikolog Ega bilang menghambat untuk memulai sesuatu. Oke, nah mungkin kalau misalnya bisa berangkat dari refleksi itu tadi, ada tips nggak sih psikolog Ega atau gimana sih mungkin boleh share eh, Mhm. gimana tuh caranya tuh break supaya kita mau memulai gitu ya Mhm. terus menerobos bahwa oh oke nggak apa-apa deh membiarkan kebebasan dari dalam diri itu mengalir untuk mencoba dan mengeksplor berbagai seni itu. Mhm. Oke, mungkin sebenarnya ada dua kalimat gitu yang sering kali saya katakan kepada diri saya sendiri ataupun juga klien-klien yang saya dampingi. Seni itu tidak harus bagus. Oke. Karena yang menilai bagus atau tidak itu hanya diri kita sendiri. Jadi, lakukan saja apa yang ingin kita lakukan. Lalu selanjutnya seni itu tidak ada batasannya sebenarnya. Ya, Hmm. jadi untuk sahabat Afi seni itu tidak ada batasannya. Kenapa saya katakan tidak ada batasannya? Tidak ada yang mengatakan seni ini benar, seni ini buruk, seni ini tidak benar. Karena seni itu namanya juga seni. Kalau saya katakan ini seni, ya udah mau diapain lagi gitu ya dalam tanda kutip seperti atau mungkin ada sahabat Afi yang pernah ke museum terus bertanya-tanya, kok lukisan kayak gini bisa dipajang, Iya. harganya mahal banget Oh. gitu ya. Karena sebenarnya seni itu kalau saya boleh katakan dari sudut pandang entah itu seni sebagai terapi ataupun juga seni benar-benar seni, seni itu adalah tempat yang paling bebas untuk kita mengekspresikan apapun yang kita inginkan Hmm. atau apapun yang kita rasakan. Jadi bebaskanlah diri kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau saya mau nyiprat-nyiprat ya udah nyiprat-nyiprat aja. Ya. Kalau nggak ada bentuknya ya udah nggak ada bentuknya. Kalau mau ada bentuknya ya udah nggak apa-apa ada bentuknya juga. Gitu lah. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Seni itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Hmm. Adalah seni seperti Hmm. itu. Oke, keren banget ya psikologa. Ketika psikologa ngasih tagline itu tuh ya bahwa seni adalah seni, nggak ada benar salah, nggak ada jelek bagus gitu ya. Jadi teringat itu jadi kaitannya erat banget sama dunia psikologi ya. Kalau kita sebagai Betul, suka bilang sama konseling, sama saat konseling atau saat assessment sama klien gitu ya. Ini nggak ada benar benar. salah ya. Ini semua tentang dirimu. Jadi kenapa seni itu kayaknya erat banget kaitannya secara psikologis juga sama manusia. Mungkin sedekat itu ya, kaitannya bisa jadi di situ juga. Betul sekali. Karena benar-benar kita sebagai di bidang psikologi pun itu kan menjunjung tinggi individual difference dan begitupun dengan seni ternyata bahwa setiap orang tuh punya seninya masing-masing dan seni dikatakan seni kalau orang yang buat bilang itu seni gitu ya. Tadi Betul, psikolog bilang. betul sekali. Kalau Iya, mau dibilang kayak misalnya box dikatakan ini adalah seni, ya yang buatnya mengatakan itu seni ya kita harus menikmati oh ya itu emang seni walaupun kita juga mikir di rumah saya ada box tuh kayaknya gitu ya iya, iya, iya. kita pajang aja gitu. Betul, betul, betul. Tapi tadi kembali ke definisi awal kita di seni bahwa seni itu bicara soal segala sesuatu yang di-create ya, diciptakan, dikreasikan. Jadi mau box pun gitu ya, box yang di rumah kita sama di rumah siapa itu pasti berbeda. Jadi itu juga punya proses produksi dan kreatif yang berbeda juga, makanya tetap bisa dikatakan sebagai sebuah seni. Jadi ini bagus banget dan tadi psikolog Ega mengingatkan kita juga kalau seandainya saya bisa simpulkan eh, ya yang bilang bagus atau enggak tuh diri kita sendiri dan bebaskanlah diri kita lakukan apa yang mau dilakukan tadi psikologi bilang gitu ya
Sehingga mengingatkan kita juga dalam hal seni bahwa eh, proses untuk mendengarkan diri sendiri itu juga penting ya. Jadi itu Betul. banget kaitannya, seringkali juga kita dalam proses konseling gitu ya, dalam proses bersama dengan klien, banyak dari klien yang pada akhirnya memproses untuk bisa lebih kenal sama dirinya. Dan mungkin kita secara pribadi, para sahabat Afi gitu ya, juga mungkin sedang dalam proses demikian. Nah, seni mungkin bisa jadi salah satu media, kalau tadi yang kita bersama coba tangkap, yang saya juga coba tangkap dari psikolog Ega, seni bisa jadi media untuk kita sebetulnya lebih mendengarkan diri kita. Mau kasih apa sih gitu ya? Mau ngasih pesan apa? Mau pilih warna apa buat dikeluarin? Mau pilih bahan yang mana buat dipakai gitu ya? Mau pilih baju yang mana buat dipadu padankan misalnya. Itu juga mau pilih lagu atau nada yang mana, itu juga semuanya akan sangat bergantung sama dorongan dari dalam diri kita, dan balik lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Betul. Jadi eh, ternyata dari seni itu pesannya kuat banget, strong banget buat psikologi, buat sisi psikologis kita secara manusia. Dan happy banget psikologa menjelaskan dengan apa namanya, dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang juga. Baik dari tadi mungkin kita udah ini ya, mengawali dengan apa itu seni, lalu juga bicara soal gimana kaitannya, dapat insight dan informasi baru juga dari penelitian-penelitian terkait dengan seni. Ditambah juga ternyata ya tentu ada hambatan dan batasan-batasan ya tadi dalam kita berkesenian dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga ada caranya untuk kita bisa memulai melibatkan seni atau berproses bersama dengan seni untuk mengenal diri kita, lagi-lagi juga untuk menjaga kesehatan mental kita. Apalagi tadi kalau seninya tuh tepat sesuai sama apa yang kita sukai, pasti efeknya akan jadi lebih optimal, emosi-emosi positifnya jadi lebih terbangun juga, dan harapannya tentu kita sebagai manusia bisa berfungsi lebih utuh, lebih penuh, bisa berdaya, dan jadinya terus bisa berkarya juga ya dalam berbagai bidang dan peran kita masing-masing. Wah, ini seru banget nih di episode perdana, episode pertama di Yuk Kita Ngopi. Mungkin udah komplit banget yang disampaikan sama psikolog Ega, dan kita nampaknya sudah sampai di penghujung juga. Sebelum kita menutup, mungkin boleh psikolog Ega memberikan satu pesan terakhir, entah satu kalimat atau ada satu apa ya, quotes apapun itu boleh disampaikan kepada sahabat Afi berkaitan dengan art in daily life. Oke. Untuk pesan sebenarnya satu kalimat mungkin ya. Jangan takut untuk coba. Coba aja dulu, di semuanya dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu cocok atau enggaknya, suka atau enggaknya, menyenanginya atau enggak. Jadi coba aja dulu, jangan takut terlihat aneh, jangan takut terlihat jelek. Kalau saya mau gambar gunung warnanya merah, ya udah gambar aja warna merah, nggak kenapa-napa gitu. Gunung nggak harus warna coklat atau warna hijau. Terus nggak perlu di belakang gunung ada matahari di tengah-tengahnya, nggak perlu juga gitu ya. Kita mau naruh matahari di tengah-tengah, di pinggir, di ujung itu juga nggak apa-apa. Jadi jangan takut, jangan malu untuk mencoba hal-hal yang mungkin kita rasa kayaknya saya nggak bisa. Dicoba aja dulu, siapa tahu bisa gitu. Wah, oke. Itu pesan dari psikolog Ega untuk para sahabat Afi. Jangan takut untuk coba, jangan takut buat mulai, mulai aja dulu. Jadi selamat untuk memulai proses gitu ya bagi setiap sahabat Afi yang kayaknya mulai setelah mendengarkan penjelasan dari psikolog Ega mau coba buat explore, mau mulai coba. Selamat menikmati prosesnya, dan terima kasih psikolog Ega buat perbincangan kita di episode pertama. Yuk kita ngopi, ngobrolin psikologi dengan tema Art in Daily Life. Semoga para sahabat Afi juga mendapatkan insight gitu ya, mendapatkan sesuatu sehingga juga bisa membantu dan menolong para sahabat untuk bisa lebih bertumbuh, dan tentunya saja untuk membantu menjaga kesehatan mental para sahabat Afi semua juga. Oke, kalau gitu terima kasih psikolog Ega. Sampai jumpa para sahabat di episode Yuk Kita Ngopi berikutnya. Jangan lupa setiap bulan kita ada di hari Rabu minggu kedua jam 12 siang.
Salam dari kami, selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.